Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fatima Azahra sebagai moderator di tugas Sejarah Sastra kelompok 1 bersama rekan saya. Saya Yuli Sartika Burginti. Saya Siti Zahara. Saya Deva Maulida. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa. Biasanya hikayat dibaca untuk pelipur lara. Contoh hikayat adalah Hikayat Putri Kembar. Alkisah seorang raja yang bijaksana memiliki 10 orang putri yang cantik. Sayangnya, sang istri meninggal saat melahirkan putri bungsunya yaitu Putri Kuning. Suatu hari, sang raja hendak pergi keluar kota untuk beberapa saat. Ia menanyai para putrinya hendak diberikan apa saat ia pulang nanti. Kesembilan putrinya meminta berupa hadiah mewah seperti perhiasan, kain sutra, dan lain-lain. Namun, Putri Kuning hanya meminta sang ayah agar kembali dalam keadaan sehat. Saat sang raja pergi, kesembilan putrinya hanya bersenang-senang dan mereka meminta para pelayan melayani mereka secara seenaknya. Akibat perbuatan tersebut, taman kesayangan sang ayah menjadi kotor. Putri Kuning berinisiatif untuk membersihkan taman tersebut, namun diledek oleh kakak-kakaknya dan mengatakan bahwa Putri Kuning adalah pelayan baru. Saat sang ayah pulang, ia memberikan hadiah berupa kalung warna hijau yang sangat cantik untuk Putri Kuning. Putri Hijau yang merasa iri kemudian menghasut saudari-saudarinya untuk merebut kalung itu dari Putri Kuning. Saat merebut kalung tersebut, mereka secara tidak sengaja memukul kepala Putri Kuning hingga Putri Kuning meninggal. Untuk menutupi perbuatannya, kesembilan putri tersebut mengubur Putri Kuning di taman. Raja yang terus mencari keberadaan Putri Kuning akhirnya menyadari sebuah keanehan di taman. Di taman itu tumbuh sebuah bunga berwarna kuning dengan aroma yang wangi. Akhirnya, sang raja merawat bunga itu dan menamainya sebagai bunga kemuning. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara. Kata pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti penuntun. Pantun terdiri dari 4 baris dan bersajak ABAB. Saya akan memberikan satu buah contoh pantun. Tinggi bukit gilang gemilang, air laut tenang-tenangan, budi sedikit tidakkan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syair. Jadi syair itu berasal dari Arab, yang artinya itu puisi lama. Jadi perbedaan puisi lama atau syair dengan puisi itu, kalau syair itu dia terdiri dari 4 bait, dan kalau puisi itu bisa lebih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian syair. Jadi syair itu ada 5 bagian. Yang pertama itu ada syair panji. Syair panji itu dia menceritakan tentang kisah percintaan di kerajaan. Terus yang kedua ada syair romantis. Syair romantis ini bercerita tentang kisah percintaan di cerita rakyat. Yang ketiga ada syair kiasan. Syair kiasan ini menceritakan tentang perumpamaan atau sindiran. Yang keempat ada syair sejarah. Jadi syair sejarah itu menceritakan tentang sejarah di masa lalu. Dan yang kelima ada syair agama. Jadi syair agama ini sangat menarik loh teman-teman. Jadi di dalamnya itu menceritakan tentang nilai-nilai agama. Jadi ada 4 pembagian di syair agama ini. Yang pertama ada syair sufi, yang kedua ada syair tentang syariat Islam, yang ketiga ada syair yang berisi nasihat, dan yang keempat ada syair riwayat cerita Nabi. Yang selanjutnya adalah peribahasa. Peribahasa merupakan suatu rangkaian kalimat singkat yang berisikan perbandingan, nasihat, atau tingkah laku manusia. Salah satu contoh peribahasa adalah bagai air di daun talas, yang artinya seseorang yang tidak memiliki pendirian yang tetap.
Nazam merupakan salah satu puisi tradisional Melayu. Nazam biasanya disampaikan pada saat perkumpulan keagamaan karena mengandung nasihat. Contoh nazam adalah Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.